Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 dari Unhas Jember. Ini adalah kartu peserta saya, dan yang satunya lagi adalah fakta integritas yang saya buat. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran tersebut untuk memenuhi tugas UKIN pembelajaran pada tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mas Ganas disiapkan. Jasa para pahlawan dan meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap peserta, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Akila untuk teman. Hari ini masuk semua? Ada yang masuk? Siapa? Jamin. Kemana Jamin? Sunat. Yang lain? Siapa yang masuk? Malika. Masih? Very good. Siapa lagi? Ada lagi? Alvin. Kemana Alvin? Sakit. Nah, kalau ada teman kita yang
ada yang sakit, ada yang sunat, ada yang masih berlibur. Nah, ini yang tidak boleh dicontoh yang masih berlibur ini. Kenapa? Karena sudah waktunya masuk, dia masih berlibur. Dia tidak memperhitungkan waktu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, begitu namanya baru semangat. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kalian baru awal masuk kelas berapa sekarang? Kelas 4. Dulu kalian di kelas 3 sebelum libur kalian mempelajari pelajaran fikih tentang bab apa, Dek? Tentang bab puasa. Ada puasa apa saja? Puasa wajib dan puasa sunat. Dan untuk kelas 4 ini nanti kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu bab tentang khitan. Apa itu khitan, Dek? Potong. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia biasanya mengatakan khitan itu dengan sebutan apa, Dek? Sunat. Dari kelas 4 ini siapa yang sudah sunat? Acung. Habibi, Asmi, Jagat. Ada yang belum sunat? Ada siapa? Niko sama Akbar. Kenapa kau belum sunat? Khitan itu pertama kali disyariatkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Pada umur berapa Nabi Ibrahim dikhitan? Berapa? 80 tahun. 80 tahun Mbak Alisa, bukan 40 tahun, ya? Nabi Ibrahim itu dikhitan pada waktu usia 80 tahun dengan menggunakan apa? Kapak. Coba kalian bayangkan kalau sekarang kita berkhitan memakai kapak, bagaimana rasanya? Sakit toh? Apa maksud ini? Renyah. Waduh, ini kok khitan rasanya renyah ini loh? Itu makan renyah. Ya. Kalau sekarang khitan itu bisa memakai peso, gunting atau bahkan yang alat modern seperti ransel. Baiklah, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang satu, sejarah disyariatkannya khitan, yang kedua tentang pengertian khitan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kalian nanti setelah menyimak atau mengamati video, kalian mampu menguraikan tentang sejarah disyariatkannya khitan dan pengertian daripada khitan dengan benar. Oke. Tujuan yang berikutnya yaitu kalian nanti mampu mempresentasikan tentang pengertian dan syariat khitan. Oke. Silakan sekarang kalian amati video yang ada di depan tentang sejarah disyariatkannya khitan dan pengertian daripada khitan. Nanti kalian setelah menyimak video ini, silakan kalian catat apa yang belum kalian paham, nanti bisa ditanyakan, oke? Yang pertama, sejarah disyariatkannya khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Kapan yang tahu? Disyariatkan? Baik, kalau tidak ada yang tahu, khitan mulai disyariatkan ketika pada masa Nabi Ibrahim.
Jadi khitan itu disyariatkan mulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya Istadana Ibrahim ba'da samaniya sanatan wastadana bil qadum, yang artinya Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau dikhitan dengan menggunakan qadum atau kapak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian khitan. Apa itu khitan? Kalau orang Jawa mengatakan khitan itu adalah sunat. Baiklah, kita bahas tentang pengertian khitan. Khitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah memotong kulit kuluk yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi khitan pada intinya adalah memotong kulit kuluk kemaluan laki-laki agar terlihat kasarnya sehingga mudah untuk membersihkan kotoran dan najis saat kita buang air kecil. Adapun tujuan utama khitan adalah sebagai bukti ketaatan, bukti kepatuhan, serta bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi seorang perempuan, tujuan khitan itu adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan, tujuan khitannya itu berbeda. Kalau laki-laki itu untuk bukti ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi seorang perempuan, tujuan kita adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat khitan. Apa saja manfaat khitan? Manfaat khitan itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kebersihan. Manfaat khitan dari sisi kebersihan, kita bisa menjaga kebersihan diri kita, kebersihan badan kita dari najis. Dari najis apa? Dari najis sisa-sisa air kencing yang menyebabkan kita tidak bisa bersuci secara sempurna kalau kita tidak dikhitan. Dengan dikhitan, maka kita bisa bersuci dengan sempurna dan bisa mengerjakan ibadah seperti sholat, terus ibadah yang lainnya dengan syarat kita suci dari hadas dan najis. Sedangkan dilihat dari sisi kesehatan atau sisi medisnya, khitan itu bermanfaat untuk menghindarkan kita dari berbagai macam jenis penyakit kelamin. Karena dengan berkhitan, sisa-sisa air kencing itu tidak akan mengendap, tidak akan mengendap pada kemaluan laki-laki, sehingga kita akan terhindar dari penyakit kelamin. Itu tadi video tentang pengertian dan juga sejarah disyariatkannya kita. Mungkin dari kalian mengamati dan menyimak video tadi, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, nanti Bapak jelaskan.
Ya, Mas. Bagaimana berkitan? Bagaimana? Berkitan. Berkitan. Berkitan caranya berkitan. Bagi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Asmi. Bagaimana caranya berkitan atau praktek berkitan bagi seorang laki-laki? Caranya itu dengan memotong kuluk atau kulit ujung kelamin laki-laki agar kelihatan kasafahnya. Misalnya seperti ini deh, ini misalkan ya. Ini misalkan alat kelamin laki-laki. Ini dipotong, ini ujungnya. Ini dipotong seret pakai pisau atau pakai laser atau pakai gunting agar ini yang hitam ini hilang, ya kelihatan kasafahnya. Seperti yang di video tadi, seperti gambar pisang. Jadi apa? Maksudnya ini dipotong biar tidak ada najis atau kotoran yang tersisa yang menempel di kuluk. Kalau ini hilang, kita mau membersihkan kasafahnya yang ini mudah. Jadi najis tidak akan menempel. Kalau najis sudah tidak menempel, kita bersucinya sempurna, maka ibadah kita terutama ibadah sholat juga akan sah, akan sempurna. Jika kulit ini belum dipotong, masih menempel, kita kencing, itu masih ada sisanya. Dan sisa-sisa itu akan sulit untuk dibersihkan, dan kita akan waktu bersucinya kurang sempurna, jadi ibadah kita tidak akan sempurna. Paham ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, Mbak Kansta. Apa ada khitan untuk perempuan? Khitan untuk perempuan ada. Khitan itu bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Ada yang tahu bagaimana caranya mengkhitan seorang perempuan? Ada? Ada yang tahu? Kalau laki-laki tadi kan memotong kuluk, tapi kalau untuk perempuan itu adalah dengan cara memotong sedikit kulit yang berada di atas parot. Di atas parot itu apa? Di atas kemaluannya perempuan yang bentuknya seperti cender ayam. Ya, itu dipotong sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya dipotong itu ya bisa untuk membersihkan sisa-sisa air kencing tadi, membersihkan najisnya. Tapi biasanya kalau seorang perempuan itu khitannya pada waktu masih bayi, setelah lahir itu sama bidan atau dokternya itu sudah dikhitan. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya khitannya itu kalau sudah berumur SD 7 tahun ke atas. Ada juga yang belum berumur 7 tahun sudah dikhitan. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Manfaat khitan dari segi kesehatan tadi di video tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Dari segi kesehatan, khitan itu dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Penyakit di mana? Penyakit yang berada di kemaluan atau kelamin. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok belajar. Nanti silahkan kalian diskusikan apa yang ada di LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Kamu kerjakan secara berkelompok, tapi jawabannya ditulis sendiri-sendiri. Paham? Cara pembagian kelompoknya silahkan kalian berhitung 1 sampai 4. Nanti yang dapat angka 1 itu juga bergabung ke angka 1, yang 2 gabung dengan 2. Silakan berhitung dari Mas Danas. 1, 3, 4, 3,
3. Silahkan sekarang kalian cari temannya yang angka 1 di sana, yang angka 2 di sini, angka 3 di sini, angka 4 di sini. Silahkan mejanya digabung. Setelahnya bakal sakit. Baiklah, kalau sudah terbentuk kelompok, akan Bapak bagikan LKPD-nya. Satu-satu ya. Satu-satu. Kalian pahami yang ada di LKPD itu, yang bagian diskusi. Diskusikan dengan teman kelompoknya, tapi ditulisnya tulis sendiri-sendiri. Yang di depan ini dulu ditulis namanya sama kelasnya. Setelah itu kalian diskusikan yang ini. Diskusikan yang ini. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kamu isi di situ. Ya. Setelah diskusinya nanti selesai, oke, nanti kalian maju untuk mempresentasikan. Setelah semua presentasi, nanti silakan ditanggapi, oke? Paham? Silakan kerjakan diskusinya. Semua nanti maju. Semua nanti maju, yang membaca siapa terserah. Ini dikerjakan deh. Yang ini dikerjakan berkelompok, bukan berkelompok. Ayo Mas Dana. Apa? Nanti kerjakan diskusinya dulu. Itu untuk evaluasinya nanti setelah kita presentasi. Ini kita kerja ya. Kelompok ya. Bisa dengan temannya. Kalau ada kesulitan bisa tanya sama kelompoknya. Jangan harus agak sulit. Sikapku bagaimana? Sudah? Baiklah, kalau sudah, silahkan kalian presentasikan ke depan dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju.
merupakan syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi tiga umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meneladani apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang tidak mau berikan, menasihati atau mau berikan. Ayo nomor 2 silakan maju. Ya, silakan duduk. Tadi presentasi dari masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Untuk kelompok 1, silakan beri tanggapan. Kekurangannya tadi apa? Ya, silakan. Oh iya, ada ditambahi dari kelompok 3. Tujuannya kita laki-laki itu untuk membersihkan najis, kotoran atau najis. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan perencanaan tentang materi diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, jika ada teman kalian yang tidak mau diberikan, sebaiknya itu kita memberi nasihat yang pertama agar mau diberikan. Yang kedua, mengajak untuk berpikir. Memberi nasihat itu apa? Memberi nasihat karena kita itu sebagai umat Islam bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Kalau kita nanti tidak berbitan, maka sholat kita tidak akan sah. Okay? Nah, kotorannya akan menumpuk, bisa membahayakan, bisa menimbulkan penyakit. Nah, diberi saran seperti itu kepada yang tidak mau berbitan. Okay? Itu yang pertama. Sedangkan dari diskusi yang kedua tentang identifikasi perbedaan khitan laki-laki dan khitan perempuan. Kalau khitan laki-laki dari segi prakteknya itu adalah memotong kulit kulup laki-laki, kulit kulup ujung kemaluan laki-laki. Okay. Kalau khitan perempuan itu dengan memotong sedikit kulit yang berada di atas parut perempuan atau di atas kemaluan perempuan yang bentuknya seperti jengger ayam. Oke. Sedangkan tujuannya untuk laki-laki itu sebagai bukti
tanda ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuannya bagi seorang perempuan kita itu merupakan suatu kemuliaan bagi seorang orang tua. Paham? Mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke? Pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Satu, pengertian hutan. Pengertian hutan apa? Memotong. Oke? Yang kedua tentang apa lagi? Sejarah hutan. Sejarah hutan itu disyariatkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga apa? Tujuan daripada berhutan apa tujuannya? Ya, sebagai bukti ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah. Yang terakhir, manfaatnya hutan. Manfaat hutan dari segi kesehatan dan juga dari segi kebersihan. Kalau dari segi kebersihan itu dapat membersihkan kotoran dan najis. Kalau kesehatan dapat mencegah penyakit penyakit. Kalian kerjakan evaluasi yang ada di halaman paling belakang LKPD-nya. Dikerjakan individu, bukan kelompok lagi ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, mari kita bahas. Nomor 1, Mbak Kola. Nomor 1, dibaca Mbak Kola. Ya, Nabi yang kita dari syariatkan adalah Nabi Ibrahim. Nomor 2. Ya, penyempurnaan terhadap agama Mas Danas. Nomor 3. Kulit yang dipotong yang diberikan itu adalah kulit bulu. Nomor terakhir, Mbak Zahra. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang betul semua deh? 1, 2, 3, 4. Tidak salah 1. Salah 2. Salah 3. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Silakan kembali ke tempatnya. Bapak akan melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menyenangkan apa? Bagaimana menyenangkan? Bagian berdiskusi. Dengan berdiskusi kita akan menambah apa deh? Menambah wawasan deh. Ada lagi yang menyenangkan? Yang benar? Dengan menonton video. Apa yang menyenangkan dengan videonya? Oh iya, karena dengan menonton media video kita akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Untuk pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum
dan usia pelaksanaan titipan. Oke? Jadi nanti silakan kalian baca di rumah. Baca di rumah tentang hukum dan usia hitam. Bisa cari referensi di Google atau di buku-buku ya. Jadi nanti kalau kalian masuk, kalian sudah punya bekal materi ya. Sedikit-sedikit sudah punya bekal materi. Nanti bisa ditambah, bisa olah ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Silakan berkemas-kemas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.